Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku. Kenalin, aku Dini Novitasari. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan sharing gimana sih ceritanya ya, dan pengalaman aku yang fresh graduate ketolak masuk BUMN gitu ya teman-teman. Penasaran? Dan kebetulan beberapa terakhir ini, belum lama gitu ya teman-teman, aku ikut rekrutmen dari PLN. Dan buat teman-teman semua yang mau tahu gimana sih rangkaian cerita dari awal aku ikut sampai ada notifikasi bahwa aku tuh ketolak gimana, jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar video ini ya teman-teman. Aku akan jelasin di video ini. Nah teman-teman, jadi di kampus aku, kebetulan aku kan fresh graduate, alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dan kebetulan aku teknik elektro, D3 teknik elektro. Nah, waktu aku udah ngurus berkas-berkas administrasi gitu ya, menjelang wisuda, ada rekrutmen dari PLN yang datang ke Politeknik, ke kampus aku. Nah, di sana diberikan waktu, akan ada informasinya dulu tuh. Nah jadi ada 3 hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, aku lupa tanggalnya, ada 3 hari. Dan hari Senin, Selasa, 2 hari pertama itu aku nggak datang teman-teman, dan hari ketiga aku tuh baru datang untuk mendaftar gitu ya, dengan syarat-syarat yang udah disebutkan. Dan saat itu membawa KTP asli, kemudian kan aku fresh graduate, jadi aku bawa transkrip nilai yang berupa KHS aku dari semester 1 sampai semester 5, kemudian SKL ya teman-teman, surat keterangan lulus, karena aku belum dapat ijazah, masih diurus gitu ya, belum keluar ijazahnya, dan juga masih menunggu wisuda gitu. Udah aku daftar, ikut, dan itu benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan teman-teman, karena seumur hidup baru kali itu aku mengantri panjang, desak-desakan, sampai dorong-dorongan gitu, karena alumni yang sebelumnya juga itu pada antusias banget teman-teman mau ikut juga mendaftar rekrutmen PLN ini. Jadi aku ngikutin tuh di hari ketiga, di hari terakhir, karena di hari pertama dan hari kedua aku dapat info dari teman aku karena tutupnya lebih cepat. Karena dan berhubung rumah aku menuju kampus itu 1 jam lamanya, naik kendaraan gitu 1 jam, jadi aku ikut di hari ketiganya, dan aku sampai di kampus itu jam 7 pagi, dan itu sudah rame banget teman-teman. Jam 7 pagi itu sudah rame banget. Teman-teman aku udah sampai 6.30 di sana, karena rumahnya tuh relatif ini ya, lebih deket ya daripada rumahku yang jauh gitu. Nah, udah aku ikutin tuh ya, antri panjang sampai di siang hari itu, sampai azan zuhur itu masih desak-desakan teman-teman, sampai aku masuk ke dalam ruangan gitu ya, sudah antri panjang di luar, aku masuk ke dalam ruangan itu sekitar pukul 2 atau setengah 2-an, dan aku ngasih memberikan berkas dan memberikan salam kan ke mbaknya. Kebetulan mbak-mbak tuh yang ada beberapa titik meja gitu ya, yang membuka untuk pemberkasan, dan aku ketemu sama mbak-mbak, aku bilang kan, selamat siang mbak gitu, saya Dini, ya mana berkasnya, ini mbak berkas saya. Terus udah kan didaftarin sama mbaknya secara on the spot di situ, dan di dalam situ waktu ngadep mbaknya itu tuh nggak sampai 5 menit guys, tapi ngantrinya itu tuh dari pagi sampai siang. Oke. Nah lanjut ya guys, setelah didaftarin di hari Rabu itu, aku kan daftar hari ketiga, aku lanjut lagi dapat informasi notif, karena kan dimintai email dan juga SMS nomor HP ya guys. Jadi ada notifikasi yang masuk ke SMS dan email kita untuk lanjut daftar ulang untuk mengikuti seleksi pemberkasan administrasi gitu ya guys, di website resmi PLN. Nah setelah mengikuti, banyak banget tuh data-data yang harus diisi, dimulai dari data pribadi, data keluarga, kemudian data pendidikan kita, dan pengalaman organisasi, prestasi, dan juga keahlian yang kita miliki gitu kan ya. Dan itu dibutuhkan juga, dimintai TOEFL atau TOEIC atau IELTS dan sejenisnya gitu ya guys, sertifikat bahasa Inggris sebagai syaratnya, salah satu syarat gitu. Nah guys,
udah aku ngelengkapin tuh berkas-berkasnya kan secara teratur secara rinci gitu ya guys. Aku isi dengan baik, dengan benar, dan dengan sebagaimana mestinya sampai deadline yang ditentukan. Nah, setelah dari administrasi itu akan dapat informasi lagi terkait pengumuman ya guys. Pengumuman bahwa kita tuh lolos administrasi atau enggak gitu. Nah, alhamdulillah aku lolos tuh administrasi ya guys. Udah 2 tahap tuh ya yang aku lewatin. Yang pertama desak-desakan di kampus on the spot gitu ya, daftar on the spot. Kemudian yang kedua daftar ulang administrasi via website resmi PLN. Nah, di tahapan kedua ini lolos dan lanjut dapat notifikasi dari SMS dan juga dari email. Nah, waktu aku lanjut ke tes berikutnya gitu teman-teman, itu kan dimintai konfirmasi tes. Jadi kita disuruh konfirmasi apakah kita bisa mengikuti tes pada jadwal yang telah ditentukan, dan kebetulan tes selanjutnya yaitu tes akding teman-teman. Dan aku udah dapet di hari Selasa kalau nggak keliru jam 12 siang sampai jam 1 itu 1 jam jadwal ujian. Jadi sebelumnya tuh aku udah siap-siap banget tuh kan ya teman-teman, dari jam 9 pagi udah duduk di depan laptop dan aku sambil belajar gitu ya, sambil ngulas. Dan aku sempet searching juga di internet, di YouTube, dan di internet lah ininya gitu ya guys, tes akademik itu meliputi apa aja dan berapa soal gitu. Dan aku mendapat beberapa referensi bahwa tes akademik itu meliputi tes bahasa Inggris dan juga tes yang menyangkut dengan keahlian kita. Dan berhubung kan aku dari teknik elektro ya teman-teman, jadi aku lebih fokus belajar atau mengulas tentang soal-soal yang berkaitan dengan jurusan aku gitu, dengan studi aku. Dan aku menjalani tes itu banyak banget teman-teman trouble-nya, dimulai dari koneksi yang error, websitenya error. Aku nggak tahu ya kenapa itu bisa error. Aku sempat telepon temen aku yang jadwalnya udah lebih dulu gitu, dan mereka bilang dan teman-teman aku tuh bilang memang begitu. Teman-teman aku bilang memang websitenya tuh kadang-kadang down gitu, kadang-kadang error. Nah, aku baca 5 menit sebelum jadwal ujian gitu, itu harusnya udah bisa dibuka, tapi yang aku tuh belum, teman-teman, belum bisa. Jadi aku deg-degan gitu kan ya, aku telepon lah temen aku yang udah selesai duluan 1 jam yang lalu dia ujiannya, dan setengah jam yang lalu dia udah selesai gitu. Nah, dia bilang nenangin aku, coba aja terus din gitu kan. Aku juga kayak gitu tadi. Nah, udah aku coba nenangin diri aku ya guys. Itu udah banyak banget trouble di awal sampai aku 15 menit, hampir 20 menit di awal, sampai itu udah menuju setengah 1 ya guys, 12:15 atau 12:20 menit itu masih trouble. Dan itu kan sebenarnya sangat tidak disarankan untuk membuka dari HP ya guys, maksudnya tesnya melalui handphone gitu. Tapi laptop aku tuh nggak tahu ya, bermasalah gitu, nggak bisa bener-bener nggak bisa login, nggak, error gitu, down. Dan aku udah deg-degan banget dong. Dan aku coba mengirim link untuk link untuk tesnya gitu ke handphone aku, dan aku coba pakai Chrome aku, ternyata bisa guys. Aku mulai tenang meskipun sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, dan aku ngikutin aja meskipun dalam pikiran aku itu tuh udah campur aduk banget gitu kan ya. Udah aku jalani lah tes, aku pikir 100 soal itu bahasa Inggris dan teknik elektro gitu ya, seputar tentang teknik elektro. Ternyata itu enggak teman-teman, cuma 50 soal bahasa Inggris, dan aku tahu itu setelah aku mengklik selesai dan keluar. Oh my god, jadi di situ aku ngerjain itu tuh bener-bener cukup buru-buru ya teman-teman. Kalau dibilang buru-buru tuh cukup buru-buru karena aku nggak mau ada soal yang nggak terjawab, itu aja. Yang penting aku jawab aja dulu sebisanya, yang penting aku jawab semua soal sebisanya, yang penting nggak ada yang kosong. Nah, karena di awal tadi udah kehabisan waktu ya guys, 15 hampir 20 menit untuk menghadapi semua trouble itu. Jadi aku ngerasa memang pada tes akademik itu aku kurang prepare lah ya jatuhnya. Pokoknya kurang sempurna lah guys aku menjalani itu.
Jadi itu tadi teman-teman, pengalaman aku waktu tes akding itu ternyata enggak sama. Mungkin di tahun 2023 ini agak sedikit berbeda gitu ya, peraturannya atau prosedurnya atau apanya gitu ya. Karena bukan 100 soal tes akding. Tes akding itu yang aku alamin, yang aku rasain gitu ya, pengalaman dari aku tahun 2023 ini itu meliputi bahasa Inggris 50 soal saja selama 1 jam. Jadi sebenarnya 1 jam itu cukup cukup ada waktu yang banyak gitu ya, bukan 100 soal. Tapi ada 50 soal bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman semua, tips dari aku, yang pertama itu kalian harus banget tenang ya guys. Karena tenang itu adalah kunci supaya kita tuh bisa berpikir apa apa sih yang sebaiknya kita lakukan di saat situasi seperti ini gitu ya, terkait tindakan dan sikap kita bagaimana gitu. Kita harus tenang terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang kedua, kalian harus juga ini ya teman-teman, belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalian pahami, dan kalau bisa kalian harus punya sertifikat setelah kalian mau lulus, sebenarnya mau lulus SMP atau mau lulus SMA. Dan setiap di akhir jenjang pendidikan itu menurut aku bagus banget kalau kalian udah latihan tes TOEFL, tes TOEIC, tes IELTS gitu. Itu tadi teman-teman pengalaman dan tips dari aku yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga komentar di bawah aku harus buat video apa lagi, dan jangan lupa komentar ya. See you guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys. Thank you.